Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada pagi ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Tauhid Al-Muyassar karya Syekh Abdullah bin Ahmad Al-Huwail hafizahullah taala. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas halaman 9 ya, fawaid muhimmah. Beberapa faedah penting dari tauhid ya, yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Silakan dibuka berarti di halaman berapa? Halaman 3 ya, di kitab terjemah yang Bapak Ibu punya itu di halaman 3. Baik, qala al-muallifu rahimahullah ya, berkata penulis kitab ini, beliau mengatakan al-ula ya, faedah pertama, aqsamut tauhidis salasati mutalazimah. Pembagian tauhid yang 3 yang kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya itu saling berkaitan satu sama lain ya, mutalazimah. Kullu nau'in minha la yanfaku anil akhari. Ya, setiap salah satu dari ketiga bagian tauhid itu tidak bisa lepas dari yang lain. Saling berkaitan ya, satu sama lain. Tidak boleh maksudnya melakukan yang satu meninggalkan yang lain, karena saling berkaitan erat. Maka faman ata bi nau'in minha walam ya'ti bil akhari lam yakun muwahhidan. Jadi barang siapa yang melakukan salah satu tauhid dan tidak melakukan yang lain, maka dia belum dianggap sebagai muwahhid. Belum bertauhid dengan benar ya. Jadi ketiga-tiganya harus dilakukan. Baik tauhid rububiyah maupun tauhid uluhiyah atau ubudiyah dan tauhid asma wa sifat. Ya, contohnya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau ada orang kita tanya, siapa yang telah menghidupkanmu, siapa yang telah memberikan rezeki kepadamu, dia tegas mengatakan Allah. Allah yang telah memberi kepada kita rezeki, yang telah menghidupkan dan mematikan makhluk adalah Allah. Nah, tanpa ragu dia mengatakan itu. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah, kata dia. Nah, itu dia lakukan. Tauhid rububiyah dia lakukan. Tapi dia meninggalkan tauhid uluhiyah misalnya. Contohnya apa? Ketika dia ya mau mengadakan acara pada saat musim hujan, lalu dia ya meminta pawang hujan untuk supaya tidak turun hujan. Nah, berarti dia berdoa atau meminta bantuannya isti'anah kepada makhluk. Padahal dalam surah Al-Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Lah ini kok malah mintanya ke pawang hujan supaya tidak turun hujan. Nah, berarti orang ini cacat secara tauhid uluhiyah. Apakah orang ini sudah disebut muwahhid, orang yang bertauhid? Belum. Karena dia hanya melakukan satu macam, tidak melakukan yang lain.
Atau ya dia kalau minta selalu sama Allah, berdoa kepada Allah, ibadah juga kepada Allah. Tapi saat ditanya, ya, apakah Allah itu turun ke bumi? Apakah Allah itu turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir? Dia bilang tidak. Yang turun rahmatnya misalnya. Karena kalau Allah turun ke langit dunia berarti aras kosong katanya. Berarti karena dalam hadis Nabi mengatakan, ya, Rabbuna tabaraka wa ta'ala yanzilu ila sama'id dunya kulla lailatin hina yabqa sulusul akhiri minal laili. Tuhan kami tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia setiap malam ketika masih tersisa sepertiga malam terakhir, kata Nabi SAW dalam hadis sahih. Nah, lalu kata Allah, barang siapa orang yang, ya, beristighfar, waman yastaghfiruni fa astaghfirulah. Barang siapa yang memohon ampun kepadaku, aku akan ampuni dia. Ya. Waman yas'aluni fa'u'tiyahu. Barang siapa yang meminta kepadaku, aku akan beri dia. Waman da'ani, ya, fa'astajibalah. Barang siapa yang berdoa kepadaku, aku akan ijabah doanya. Itu kata Allah Ta'ala, ya, di bagian akhir dari hadis yang disampaikan Nabi ini. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, kalau panjenengan ditanya, Allah turun nggak ke langit dunia di sepertiga malam terakhir tiap malam? Nah, kita harus dengan tegas mengatakan turun, karena itu apa? Sifat apa? Turun itu sifat apa? Masuk kategori sifat Allah yang mana? Sifat fi'liyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini berkaitan dengan asma wa sifat, tauhid asma wa sifat. Kalau kita menolak, Bapak Ibu, lu nggak mungkin masa Allah turun? Tidak mungkin turun. Kalau Allah turun di sepertiga malam terakhir di Indonesia, di Arab Saudi gimana? Karena di Indonesia dan Arab Saudi beda 4 jam. Di kita jam 3, di sana masih jam 11. Piye nanti di Saudi katanya. Kalau Allah turun di sepertiga malam terakhir, sementara di Indonesia sudah sepertiga malam terakhir. Akhirnya ada orang menolak, Bapak Ibu. Enggak, Allah enggak turun. Yang turun terus piye? Rahmatnya yang turun. Loh, kok rahmatnya bisa mengampuni? Kok rahmatnya bisa memberi ketika seorang hamba meminta? Kok rahmatnya bisa mengijabah doa ketika si hamba itu berdoa? Nah, ini kontradiksi dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka Bapak Ibu, ya, kalau ada orang mengatakan, tegas dia mengatakan enggak, Allah enggak turun, yang turun rahmatnya, berarti orang ini belum bertauhid. Dia bukan muwahhid, laisa min ahli tauhid. Walaupun kalau sholatnya rajin, kalau doa khusyuk gitu, minta sama Allah, bahkan mungkin sambil nangis-nangis dia berdoa. Ya, kalau ditanya siapa yang kasih rezeki sama kamu, Allah, dia yakin betul. Tapi saat dia memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala menyimpang. Dia melakukan taktil, dia tolak, dia tahrif, dia rubah. Nah, maka orang yang mengakui tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah tapi tidak benar dalam tauhid asma wa sifat, itu pun belum, ya, termasuk dianggap sebagai muwahhid. Enggak. Dia ini, orang ini belum bertauhid secara sempurna. Masih bermasalah. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, masih banyak, ya, ayat-ayat Allah Ta'ala, sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala, yang sebagian kaum muslimin itu menolaknya, mentaktilnya.
Nah, itu contoh saja, ya, contoh saja. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau ada orang tanya, "Bu, Pak, Allah ada di mana?" Di mana, Bu? Dengarkan ya jawaban Ibu. Allah ada di mana, Bu? Allah ada di mana? Mana? Setuju Bapak Ibu? Nah, ini kalimat ini sudah biasa gitu. Dipahami oleh sebagian kaum muslimin. Kalau ditanya Allah ada di mana? Allah ada di mana? Mana? Bingung. Nah, ini orang yang ngomong Allah ada di mana-mana berarti tauhid asma wa sifahnya nggak benar gitu. Berarti gimana, Bu, tuh jawabannya yang benar? Nah, jawaban yang benar kalau kita ditanya Allah ada di mana? Allah ada di atas. Allah istawa ala arsyihi. Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Harus tegas kita katakan Allah ada di atas arsy. Apakah ada orang menolak kalau dikatakan Allah itu istawa di atas arsy? Ada atau tidak? Ada, banyak yang nolak. Nah, ini. Loh, kan bukankah ya, dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi wa huwa ma'akum aina ma kuntum, katanya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Nah, yang artinya dan dia ya bersama kalian ya, dimanapun kalian berada. Itu disebutkan di dalam surah Al-Hadid ayat 4. Ya. Jadi Allah mengatakan huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin summa stawa 'alal arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Artinya dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, ya, 7 lapis langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian Allah istawa di atas arsy. Allah Maha tahu apa yang ya'liju fil ardi, yang masuk ke dalam bumi, wa ma yakhruju minha, dan apa yang keluar dari bumi, wa ma yanzilu minas sama, Allah Maha tahu apa yang turun dari langit, wa ma ya'ruju fiha, dan Allah Maha tahu apa yang naik ke langit, wa huwa ma'akum, dan dia Allah itu ya bersama kalian, aina ma kuntum, dimanapun kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah itu Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ada orang mengutip sebagian dari surah Al-Hadid ayat 4 ini, lalu dia dengan tegas mengatakan Allah di mana? Kata dia Allah ada di mana? Allah ada di mana-mana. Dalilnya mana? Memang kalau orang awam nggak ngerti. Kalau orang awam ditanya dalilnya, endi dalile? Kok panjenengan bilang Allah ada di mana-mana? Ya, kata Ustad Pulan koyo ngono kuwi gitu ya. Kata Kiai Pulan katanya Allah ada di mana-mana. Kalau kita tanya si ustadznya atau si kiainya, dia mengutip ini, pasti salah satu ayat yang dikutip. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Nah, memang kalau kita ya pahami hanya penggalan ayat ini saja, bisa jadi kesimpulannya Allah ada di mana-mana kan. Udah dibuka ayatnya, coba buka deh. Surah Al-Hadid ayat 4. Bapak Ibu yang megang HP coba buka. Ayat 4 dari surah Al-Hadid. Sudah? Coba ya. Fokus pada kalimat wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Coba Mas Fajar antum baca maknanya. Nah, kan? Coba kalau ibu-ibu buka HP, sama kan artinya ya? Dan dia Allah bersamamu dimanapun kalian berada. Maka jawaban ibu tadi sekilas benar gitu. Cuma dipotong, ya kan?
dan dia bersamamu dimanapun kalian berada. Gitu nggak Pak Sis? Ketemu belum? Al-Hadid ayat 4. Al-Hadid ayat 4. Nah, itu kan. Ada kalimat wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Orang awam kalau mendengar ayat ini lalu dijelaskan oleh kiainya atau ustadznya yang berpaham bahwa Allah itu ada di mana, itu mantep banget pasti. Oh, dalilnya ada kok. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, kalau kita baca secara utuh ayat ini kan jelas ada di depannya kalimat summastawa alal arsh. Allah itu istawa di atas arsh, bersemayam di atas arsh. Jadi ini namanya ma'iyatul ammah, kebersamaan Allah dengan makhluk, dengan hambanya dalam arti umum, tapi bukan ma'iyah zatiyah, bukan kebersamaan secara zat. Tapi maksudnya ya kebersamaan ma'iyatullah al-amma ini Allah senantiasa melihat, mengetahui, memperhatikan, mengawasi. Nah, itu. Jadi Allah bersama kalian maksudnya ilmunya, ya, muraqabahnya yang senantiasa bersama kita dimanapun kita berada. Itu maksudnya, bukan zatnya. Kalau zatnya diterangkan pada kalimat sebelumnya istawa alal arsh. Ini Bapak Ibu sekalian, maka kalau ada orang ditanya Allah ada di mana, lalu dia jawab Allah ada di mana-mana, berarti orang ini secara tauhid asma wa sifat bermasalah. Maka orang ini belum bisa dianggap sebagai muwahhid, ahlu tauhid belum. Nah, ini kan. Nah, ini yang harus sama-sama kita pahami, kita perhatikan Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Artinya memang masih banyak ilmu yang harus kita pelajari ini. Karena pembahasan tauhid asma wa sifat ini jarang ya di majlis-majlis, masih banyak majlis-majlis yang jarang membahas secara detail masalah tauhid asma wa sifat ini. Itu contoh ya. Maka mulai sekarang Bapak Ibu dan jamaah sekalian, kalau ada orang tanya sama kita, Allah ada di mana? Kita jawab apa? Allah ada di atas arasy. Itu jawabannya. Berdasarkan dalil-dalil yang ada. Kalau ada orang tanya ke kita, lah bukankah Allah ada di mana-mana? Kan ada itu dalam surah Al-Hadid ayat 4. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Berarti kan itu Allah ada di mana-mana. Jawabannya gimana? Nah, yang dimaksud Allah atau dia bersama kalian dimanapun kalian berada maksudnya ilmunya. Ilmunya Allah. Ya. Ilmuhu wa muraqabatuh, pengawasan Allah. Itu. Jadi Allah senantiasa mengawasi kita, Allah senantiasa mengetahui kita dimanapun kita berada. Meskipun Bapak Ibu kita sembunyi di kolong ranjang, gitu ya. Karena ada orang nyari, kita sembunyi gitu ya. Allah tahu atau tidak? Tahu. Andaikan kita sembunyi di atas gunung, di dalam sebuah gua yang tidak ada orang tahu, Allah tetap tahu. Allah tetap bersama kita, ilmunya, muraqabahnya. Nah, itu namanya ya makna wa huwa ma'akum aynama kuntum. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi sekali lagi ya, kalau kita hanya melakukan dua macam tauhid, meninggalkan satu, belum dianggap sebagai ahlut tauhid, belum dianggap sebagai muwahhid, orang yang bertauhid, belum mengesahkan Allah Ta'ala
yaitu khususnya dalam asma wasifahnya. Nah, karena apa? Dia menolak gitu. Dia menolak ya keterangan Allah sendiri yang menjelaskan bahwa Allah itu istawa di atas aras. Dia tolak. Nah, berarti dia melakukan ta'til, menolak, mengingkari ayat itu, padahal ayat salah satunya tadi surah Al-Hadid ayat 4 ini menjelaskan tentang posisi Allah Subhanahu wa taala yang bersemayam di atas arsy. Berarti ini namanya apa? Allah bersemayam di atas arsy ini namanya sifat apa? Sifat fi'liyahnya Allah Subhanahu wa taala. Kan ada nama, ada sifat. Jadi Allah itu punya nama, Allah punya sifat. Maka kita harus mentauhidkan sifat Allah taala. Maksudnya apa? Kita yakin dan percaya serta kita menetapkan Allah itu secara sifat fi'liyah. Nah, Allah bersemayam di atas arsy. Itu Bapak Ibu. Ya, silakan Pak. Nah, baik, terima kasih. Dalam surah Qaf itu ada ayat yang berbunyi, nah, gimana Pak Nasir? Bukan wa ana aqrabu ilayya ya. Ya, ada kali gini. Ya, sebentar, itu dalam surah Qaf ya. Enggak ada kata ilayyanya. Aqrabu ilaihi min hablil warid ya. Surah Qaf ayat 16. Laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu ya, wa nahnu bukan ana. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Nah, itu pasti ya. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat ini dikatakan walaqad khalaqnal insana, dan sungguh kami telah menciptakan manusia, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, dan kami, kata Allah Ta'ala ya, mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, ma tuwaswisu bihi nafsuhu ya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Nah, ini juga ya. Ini juga Bapak Ibu, ayat ini juga sering dijadikan dalil oleh sebagian orang bahwa Allah itu ada di mana-mana karena Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita. Nah, itu. Nah, lalu bagaimana penjelasannya Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah? Nah, kalau kita baca, nah bahkan dalam tafsir Jalalain saja deh, dalam tafsir Jalalain yang ya yang ringan, walaupun kadang-kadang sebagian orang mengkritik ya dalam masalah akidah ada cenderung kepada Asy'ariyah gitu ya. Tapi dalam ayat ini di tafsir Jalalain ya, beliau penulis tafsir ini mengatakan wa nahnu aqrabu ilaihi bil ilmi. Nah, bil ilmi, ilmunya, min hablil warid, daripada urat lehernya. Nah, jadi itu Pasis, itu menurut keterangan dari tafsir Al-Jalalain. Jadi yang dimaksud dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, itu maksudnya ilmu Allah. Ilmu Allah itu lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya sendiri. Nah, tapi kalau di tafsir-tafsir yang lain, ya misalnya di tafsir Ibnu Katsir ya. Nah, di sana diterangkan bahwa yang dimaksud wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, ya
itu artinya adalah ya, diantaranya ya malaikatuhu. Kalau di tafsir Ibnu Katsir ya, beliau mengatakan wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, yakni malaikatuhu ta'ala aqrabu ilal insani min habli waridihi, min habli waridihi ilaihi, yaitu malaikat Allah Ta'ala lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya sendiri. Wa man ta'awwalahu 'alal ilm fa innama farra li alla yalzamu hululun aw ittihadun. Sementara orang yang mentakwilkan makna nahnu di sini maksudnya ilmunya, ini adalah untuk menghindari supaya tidak ada konsekuensi bahwa terjadi hulul ya, manunggaling kawula Gusti. Nah ini Bapak Ibu dan sekalian, maka di maknailah kata nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, di situ artinya ilmu Allah itu lebih, ilmu kami itu lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya sendiri. Nah ini Bapak Ibu dan sekalian, jadi jangan sampai mengatakan zat Allah lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya sendiri. Nah jadi kalau Ibnu Katsir cenderung yang dimaksud makna nahnu di situ adalah malaikat Allah atau malaikat kami ya. Ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan ayat yang bunyinya seperti itu ada juga di beberapa ayat yang lain. Misalnya dalam surah Al-Waqiah ayat 85, Allah mengatakan wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Dan kami lebih dekat kepadanya minkum, daripada kalian, walakin la tubsirun, akan tetapi kalian tidak bisa melihat. Yang dimaksud nahnu di sini yakni malaikatu, yaitu malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maksudnya itu, persis ya. Jadi kami lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya sendiri, itu maksudnya malaikatnya. Ada yang mengatakan ilmunya, bukan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Itu. Jadi sekali lagi jangan bilang kalau ditanya Allah ada di mana, jangan jawab Allah ada di mana-mana, jangan. Tapi kalau Allah di mana? Ya, kalau ilmu Allah ada di mana-mana, pengawasan Allah ada di mana-mana. Loh, kalau zatnya Allah ada di mana? Istawa 'alal arsy. Itu jawaban yang benar. Kalau kita ya benar tauhidnya secara asma wa sifat. Jelas Bapak Ibu ya? Nah, ini. Jadi ketiga jenis tauhid ini harus benar. Gitu. Satu enggak benar, belum dianggap ahlu tauhid. Padahal kalau kita betul-betul ya sempurna dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam tiga macamnya itu, nah, itu jaminan pahalanya luar biasa ya. Dia akan mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat. Dia akan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu nanti kita akan bahas tuh fadilah ya, keutamaan tauhid. Jadi baik. Nah, jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi itu kalau kita ingin dianggap sebagai muwahhid atau ahlu tauhid, maka ketiga jenis tauhid ini harus benar. Harus benar. Maka Bapak Ibu sampai ada orang tanya, ya, saking pentingnya masalah tauhid ini. Ada orang tanya, Ustadz boleh enggak ya kalau ada orang mau melamar saya enggak mau punya pasangan hidup yang secara tauhid rusak. Nah, lalu saya boleh enggak tandanya sama calon suami saya misalnya, maaf mas, aku mau tanya pertanyaan penting karena jawabannya akan menentukan apakah aku akan menerima dirimu atau tidak. Oh silakan. Nah, apa pertanyaannya? Kalau kamu ditanya, Mas, Allah ada di mana? Apa jawabannya? Nah, untuk menentukan ini pantas nggak jadi suami, gitu ya. Atau sebaliknya, seorang laki-laki mau melamar seorang wanita perlu juga tanya. Ya, menurutmu Allah itu ada di mana? Nah, supaya tahu ini pemahaman tauhidnya benar atau enggak kan? Nah,
Jawabannya besok ya boleh, silakan tanya ustadz dulu gitu ya. Nah, itu berarti pinter tuh orang kalau tanya. Kalau dia jawab jawabannya besok ya, aku tak belajar, saya tak sinause gitu ya. Nah, berarti dia hati-hati. Nah, ini penting ya Bapak Ibu, dan saking pentingnya masalah tauhid ini. Maka ibu-ibu, bapak-bapak kalau mau punya mantu gitu ya, jenengan punya anak perempuan, kok ada laki-laki yang melamar, PDKT mau menikahi putri jenengan, boleh juga tanya, Mas, kalau ada orang nanya sama kamu Allah di mana, jawabannya apa Mas kira-kira Mas? Nah, paling kira-kira apa kesan yang ada di orang tersebut? Ditanya begitu oleh calon mertua. Kira-kira apa? Bisa jadi satu, kok pertanyaan gak ada relevansinya ditanya. Kalau orang berilmu pasti, wah ini orang tua mertua hebat ini. Nah, jos ini. Kalau dia orang bertolib ya, tolib al-ilm, dia pasti mikir, wah ini bukan gemen-gemen ini calon mertua luar biasa ini. Tapi kalau orang awam ditanya gitu nggak relevan banget pertanyaannya kan. Nah, itu penting Bapak Ibu ya. Karena nah itu pintar berarti ya. Kenapa saya melamar putri Bapak? Supaya saya tahu. Kalau saya nggak tahu kan saya nanya Bapak. Nah itu berarti calon mantu yang pintar gitu ya. Tawadu, dia mau tanya. Ya karena ini masalah penting Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya. Masalah penting. Karena kalau dari sisi tauhid aja udah rusak, oh bisa berbahaya itu akibatnya. Nah berbahaya. Tapi kalau ada benar, maka insya Allah yang lainnya lurus. Karena Allah pasti beri petunjuk gitu. Kalau tauhidnya benar, Allah pasti beri petunjuk. Dapat hidayah dari Allah Ta'ala di dunia wal akhirah. Nah ini, maka pertanyaan itu saya kira penting ya untuk disampaikan. Walaupun mungkin tidak lazim. Betul atau tidak? Apa ada orang calon mertua tanya sama calon mantu, kalau kamu Mas atau Mbak ditanya Allah ada di mana? Lazim nggak pertanyaan seperti ini? Umum nggak? Pasti orang umum ini. Ini calon mertuaku orang umum kan. Gitu. Padahal ini masalah penting. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Baik. Itu penjelasan bahwa ketiga tauhid itu semuanya saling berkaitan satu sama lain, tidak terpisah. Nah, ini faedah penting pertama. Faedah penting yang kedua, as-saniyah an ta'lama annal kuffara alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu mukirrina bi tauhidir rububiyyati. Nah, ketahuilah bahwasannya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka semua Bapak Ibu, orang kafir yang dulu diperangi oleh Rasul, semua mengakui tauhid rububiyah. Semua mereka ngakui itu. Fahum ya'tarifun bi anna Allah Ta'ala huwal khaliqur razzaq. Orang kafir Bu, Pak, dulu kalau ditanya siapa yang menciptakan kalian, siapa yang menciptakan alam ini, siapa yang memberi rezeki, siapa al-muhyi wal mumit, siapa yang menghidupkan dan mematikan, an-nafi'u wad-dhar, siapa yang mendatangkan manfaat dan madarat bahaya. Nah, ini semua ya. Atau kalau ditanya aman alladzi yudabbiru jami'al umur, siapa yang mengatur segala urusan itu. Nah, semua orang kafir mengaku, mereka akan mengatakan Allah. Orang kafir juga begitu dulu, Bapak Ibu sekalian. Tapi pengakuan mereka bahwa dengan tegas mereka mengakui yang menciptakan langit dan bumi Allah, yang memberi rezeki Allah, yang mematikan menghidupkan Allah, yang mengatur segala urusan di alam raya ini Allah, ma adkhalahum dzalika fil Islam. Itu tidak menyebabkan mereka masuk Islam, tidak menyebabkan mereka dianggap sebagai muslim. Kalau hanya sekedar mengakui tauhid rububiyah, itu belum menyebabkan mereka menjadi seorang muslim. Nah, belum. Karena apa? Karena mereka hanya
bertauhid di satu sisi, yaitu tauhid rububiyah saja. Nah, dalilnya Bapak Ibu dan jamaah sekalian, bahwa orang-orang kafir dulu mengakui yang menciptakan langit, yang ngasih rezeki itu Allah, disebutkan dalam surah Yunus ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakan Muhammad, "man yarzuqukum minas sama'i wal ardi." Siapa yang telah memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Ammay yamlikus sam'a wal absar. Nah, siapakah yang kuasa atas pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit. Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan siapa yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Wa may yudabbirul amra, dan siapakah yang mengurusi segala urusan? Fasayaqulun Allah. Mereka semua akan mengatakan Allah. Fakul, maka katakan kepada mereka Muhammad, afala tattaqun. Kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla? Kalau kalian ngaku, kok kalian nggak takwa gitu? Nah, itu Bapak Ibu dan sekalian. Surah Yunus ayat ke-31. Nah, ini ya. Nah, ini jadi dibantah. Ya, kalau hanya sekedar mengakui tauhid rububiyah saja, itu belum ya dianggap dia sebagai orang yang bertakwa. Belum. Nah, kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir, makna afala tattaqun, fakul afala tattaqun, katakan Muhammad kepada mereka, afala takhafuna minhu an ta'budu ma'ahu ghairahu bi araikum wa jahlikum. Kenapa kalian tidak takut kepada Allah? Karena kalian menyembah ya sesuatu bersama Allah dengan akal pikiran kalian dan dengan kebodohan kalian. Artinya, kalau kalian mengakui bahwa yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang menguasai pendengaran, penglihatan, menghidupkan, mengeluarkan yang hidup dari yang mati dari yang hidup, yang mengatur segala urusan Allah, lah harusnya kalian beribadah hanya kepada Allah. Tapi kan enggak, kalian malah menyembah patung berhala. Berarti keyakinan kalian dengan tauhid rububiyah belum menyebabkan kalian menjadi seorang muslim. Belum menjadikan kalian sebagai seorang muwahhid. Nah, ini dasarnya. Jelas ya Bapak Ibu ya? Itu faedah penting yang kedua ya dari pembagian tauhid yang kita sudah bahas sebelumnya. Kemudian Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Yang ketiga, faedah ketiga, tauhid uluhiyah. Itu ya huwa maudhu'u da'watir rusul. Tauhid uluhiyah merupakan inti dakwah para rasul. Semua rasul yang Allah utus, inti dakwahnya adalah mengajak manusia supaya mentauhidkan Allah Ta'ala. Ya. Terutama tauhid uluhiyah atau tauhid ubudiyah ya. Supaya hanya menyembah Allah saja. Li'annahul asas alladzi tubna alaihi jami'u al-a'mal. Karena tauhid uluhiyah itu merupakan pondasi yang dibangun di atasnya seluruh amalan. Wa biduni tahaqquqihi la tasihu jami'ul a'mal. Nah, tanpa ya adanya tauhid uluhiyah dalam diri kita ini, maka seluruh amal kita tidak akan sah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada tauhid uluhiyah. Artinya kita tidak beribadah hanya kepada Allah. Artinya berarti kita masih melakukan kesyirikan. Berarti orang syirik, musyrik itu tidak melakukan tauhid uluhiyah. Orang yang melakukan kesyirikan, dia tidak bertauhid secara
uluhiyah. Nah, maka kalau orang syirik, orang berbuat syirik Bapak Ibu, semua amalannya tidak sah, tidak akan diterima. Salat dia, puasa dia, sedekah dia, hajinya dia, ya, zakat yang dia lakukan. Gitu ya. Rukun Islam selain syahadat tadi ya, dia lakukan semua. Syahadat itu kan syahadatu tauhid ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, itu di situ juga termasuk mengandung, apalagi itu jelas asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini tauhid uluhiyah. Tapi enggak dia syirik gitu. Dia berbuat syirik, menyekutukan Allah Ta'ala. Contohnya apa Mak tadi? Ada enggak orang sehari-hari itu sebenarnya dia berbuat syirik? Banyak. Karena apa? Kata Nabi apa? Inna syirka akhfa min dabibin namli ala sofai sauda fi zulmatil lail. Sesungguhnya kesyirikan itu lebih samar daripada tapak semut hitam di atas batu hitam di tengah gelapnya malam. Itu kesyirikan. Bu, panjenengan Bapak Ibu bisa enggak nginceng mau ngelihat apa telapak semut di atas batu hitam di tengah gelapnya malam? Bisa? Tahu enggak? Semutnya aja orang keto kan. Nah, itulah syirik, Bu. Ini kata Nabi SAW, Rasul yang mengatakan. Jadi setiap kita ini berpotensi melakukan kesyirikan. Apa yang terjadi ketika sahabat mendengar itu dari Nabi SAW? Takut, Bu. Sahabat semua takut. Ya Rasulullah. Ya. Wahai Rasulullah, kaifa nattaqi minasyirki idzan? Lalu bagaimana cara kita menjaga diri kita ini dari kesyirikan ya Rasulullah? Jika syirik sesamar itu, samar sekali. Hampir-hampir kita ini nggak bisa selamat dari perbuatan syirik, Bapak Ibu. Padahal kesyirikan itu ngeri. Ya, dalam surah Az-Zumar, ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bahaya syirik itu. Nah, apa yang Allah katakan dalam surah Az-Zumar kalau kita berbuat syirik? Nah, iya, ada ayat berbunyi la in asyrakta, kalau kamu berbuat syirik, la yahbatanna amaluka, maka pasti sia-sia amalmu. Ya, dalam surah Az-Zumar ayat ke-65 itu. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh jika engkau syirik menyekutukan Allah Ta'ala, maka pasti akan hapuslah, sia-sialah amalmu itu. Dan tentu engkau termasuk orang yang merugi. Pasti rugi. Rugi itu apa? Di akhirat pasti masuk neraka itu. Dalam tafsir Al-Muyassar dijelaskan, jadi maksud ayat ini tadi, la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin, artinya la takunanna minal halikinal khasirina dunyaka wa akhiratuk. Kamu pasti termasuk orang yang binasa, rugi dunia akhirat, ya. Li'annahu la yuqbalu ma'asyirki amalun salihun, karena tidak akan diterima amal soleh yang disertai dengan kesyirikan. Solat kita Pak, Bu, nol, gak akan terima. Walaupun kita solatnya rajin tiap hari. Walaupun umroh tiap tahun. Bahkan mungkin tiap bulan umroh gitu ya. Ya, saking banyak uangnya. Tapi kalau dia syirik, itu semua sia-sia. Bukan ngeri. Syirik itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah ini. Maka semua amal-amal yang kita lakukan, kalau kita tidak bertauhid atau kita melakukan kesyirikan menduakan Allah Ta'ala,
semua amal kita tidak ada nilainya di hadapan Allah Ta'ala. Nol. Ya, nanti pas dibangkitkan dari alam kubur saat hari kiamat, kita dihisab, ternyata kopong ini amal solehnya tidak ada nilainya semua. Ya Rob, kan aku dulu rajin sholat ya Rob, aku dulu rajin puasa, rajin sodakoh ya Rob, rajin ibadah umroh, kok nggak ada nilainya ya Rob? Sebab ente dulu berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah sudah diterangkan di dalam surah Az-Zumar ayat berapa tadi? 65. La in asyrokta la yahbitanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi semua amal kita itu sia-sia kalau kita tidak bertauhid uluhiyah atau ubudiyah tadi. Pak, gimana? Nah, di mana-mana itu, di mana-mana itu. Iya. Apa lalu Bapak Ibu contoh tadi ya dalam kehidupan kita sehari-hari? Orang beribadah tapi dia berbuat syirik. Apa contohnya misalnya? Yang banyak dilakukan orang, tapi dia nggak ngerasa kalau itu syirik. Nah, itu misalnya. Kalau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan, ketika misalnya ada orang rumahnya mau dicuri, ada pencuri mau mencuri rumahnya, lalu kemudian dia menginjak bebek misalnya, lalu bebek itu yang masih hidup tentu saja, kalau bebek goreng nggak bisa bunyi ya. Nah, diinjak lalu bebeknya bunyi, wek 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 wek, kita lagi tidur. Kira-kira Bu, kita lagi tidur bangun atau tidak? Bangun. Wow, ternyata jendela rumah kita sudah terbuka, dicungkil sama si pencuri. Pencurinya kira-kira lari atau tidak kalau kita bangun? Lari. Pas kita buka pintu, lalu kita bilang, untung ada bebek. Untung ada bebek. Rumahku enggak jadi kemalingan. Nah, itu termasuk ucapan yang mengandung kesyirikan, Bapak Ibu. Ucapannya. Dan itu bahaya, baik ucapan maupun tindakan. Kalau syirik itu berbahaya. Jangan anggap remeh. Ini kan cuma ucapan, ngeri ucapan itu, Pak. Karena kata Nabi ada kalimat yang orang nggak sadar, ternyata dengan ucapan satu kata itu bisa menyebabkan dia kecemplung neraka jahanam. Dilemparkan gara-gara apa? Perkataannya. Jadi jangan anggap remeh perkataan. Ya, iya betul tadi. Dia mengatakan untung ada bebek, rumahku enggak jadi dicuri. Itu mengandung kesyirikan. Nah, sama kayak gini, ibu-ibu wudu kan di situ. Berdua tuh. Salah satu dari ibu itu kepleset. Temennya belum naik kan? Ditolong sama temennya. Lalu ibu bilang apa? Untung ada kamu, aku nggak jatuh. Sering nggak kata-kata seperti itu keluar? Ya kayak gitu itu juga kalimat yang mengandung yang menyelamatkan kita, teman kita atau Allah? Allah yang menggerakkan teman kita sehingga dia refleks membantu kita. Terus gimana dong kalau kita nggak boleh bilang untung ada kamu? Yang boleh gimana berarti? Nah, boleh gitu. Qadarullahu wa masya'a fa'ala, atau alhamdulillah ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah gitu. Bismillah yang enggak pasti sebenarnya. Loh kan ada hadisnya. Nah, ini perlu saya terangkan. Sebenarnya dulu udah pernah saya terangkan. Ya. Jadi, ada hadis ketika Rasulullah SAW naik unta. Untanya itu keseleo. Lalu sahabat yang dibonceng oleh Nabi, dia mengucapkan dasar syaitan gitu ya, mencaci maki syaitan. Nah, kata Nabi jangan. Kalau kamu ucapkan seperti itu, justru syaitan akan semakin besar. Tapi ya, bismillah itu maksudnya sebutlah nama Allah. Nah, gitu. Bukan ucapkan bismillah ya. Kalau kita baca tafsir secara lengkap itu maksudnya sebutlah nama Allah.
bukan kepleset bismillah gitu. Walaupun ada sebagian ustadz menerangkan seperti itu. Nah, ada yang menerangkan seperti itu. Tapi itu maksudnya maknanya umum. Maksudnya sebutlah nama Allah. Maka kalau kita sebut nama Allah, syaitan itu akan mengecil. Bahkan lebih kecil daripada seekor lalat gitu ya. Dia akan semakin mengecil. Kalau kita tadi mau terjatuh, mau kepleset, kita ucapkan karena kita selamat gitu ya. Alhamdulillah. Gitu dan seterusnya. Ya walaupun secara kalau kita memahami secara letterlek gitu ya, memahami secara zohir hadis itu ya nggak masalah juga bismillah gitu ya. Cuma yang perlu kami terangkan itu maksudnya menyebut nama Allah. Jangan hanya membatasi maksudnya sebutlah nama Allah, itu maksudnya Pak Bambang. Itu maksudnya. Walaupun ya bisa juga sih, karena itu kan ketika dia mengucapkan bismillah, cuman tadi secara makna tidak relevan gitu secara makna. Karena yang dimaksud itu untuk menyebut nama Allah. Tapi apa artinya bismillah? Dengan menyebut nama Allah, ya menyebut nama Allah juga gitu ya. Ya bisa juga inna lillah, sesungguhnya kami ini milik Allah. Gitu Bu. Jadi jangan Jangan ngucapin untung ada kamu. Itu termasuk ucapan yang mengandung kesyirikan. Andai kata ustadznya, oke. Ya intinya itulah ya. Intinya itu poinnya. Jelas ya ibu-ibu ya? Nah, jadi baik saya kira ini ya bersalian. Lalu terakhir ya. Fa innahu idza lam yatahaqqaq hasala didduhu wa huwa asyirku. Sesungguhnya tauhid uluhiyah itu kalau belum terwujud berarti yang terjadi adalah kesyirikan. Padahal pertengkaran antara para rasul dan umat mereka porosnya adalah masalah tauhid uluhiyah ini. Ya, masalah apa? Tauhid uluhiyah ini. Oleh karenanya ya fayajibul inayatu bihi, wajib kita memperhatikan masalah tauhid uluhiyah ini, wa dirasatu masailihi wa fahmu usulihi, dan kita wajib mempelajari masalah tauhid uluhiyah ini dan memahami pokok-pokok tauhid uluhiyah ini. Wajib kita pelajari, wajib kita pahami. Nah, ini faedah penting yang jangan kita lalaikan ya, untuk belajar tauhid uluhiyah. Baik Bapak Ibu dan sekalian. Ya, sementara ini dulu ya. Ya, yang kita bisa bahas mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Jadi terakhir Bapak Ibu, kalau kita semua berpotensi melakukan kesyirikan, sementara para sahabat semua takut, ya Rasul, gimana tuh cara kita menjaga diri kita dari kesyirikan? Gimana Bu caranya Bu? Piye carane? Doanya gimana doanya? Allahumma inni a'udzubika an usrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Udah hafal ibu-ibu? Belum. Coba Pak Bambang, ayo gimana Pak Bambang? Belum hafal. Ini senior padahal ini ya. Beliau belum hafal senior ini. Ya, harus berusaha untuk menghafal karena ini doa penting. Bu Abidin sudah hafal belum? Belum Bu ya? Nah, belum hafal. Pasti sudah hafal belum? Belum hafal ya. Wah, ini harus di-share ke Pak Happy kayaknya ya. Mas Fajar, Pak Happy di-share supaya Pak Happy nge-share ke Bapak Ibu yang lain agar dihafalkan doanya. Sanggup nggak Bu menghafalkan doa tadi? Insya Allah. Berarti kalau nanti malam ditanya udah hafal belum kira-kira? Nanti malam kan kita ketemu lagi ya. Nah, insya Allah lah bisa. Pendek doanya. Ya itu bisa, cuma yang secara spesifik diajarkan Nabi, kalau kita ingin diampuni dosa kita dari kesyirikan dan dilindungi Allah dari berbuat syirik, doanya tadi.
doanya tadi. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya insyaallah nanti Pak Happy akan share ke jenengan. Gitu. Gitu Pak Happy ya. Ya. Karena ini penting banget Bapak Ibu, sangat penting. Rasul langsung yang mengajarkan doanya. Ya. Gimana maksudnya? Surah Az-Zumar tadi. Az-Zumar 60 berapa tadi? Yang lain asrokta la yahbitanna amaluka itu. Wala takunanna minal khasirin. Hitobnya. Ya. Oke, baik. Ya, ini pertanyaan pentingnya. Jadi Pak Nasir tanya, dalam surah Az-Zumar ayat 65 tadi, kan Allah mengatakan kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kata Allah, laqad uhiya ilaika, telah diwahyukan kepadamu, wa ilal ladzina min qablika, dan orang-orang sebelum kamu, la in asyrakta. Bukan hanya Rasul, bahkan Rasul sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwahyukan kepada mereka semua, la in asyrakta la yahbitanna amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, maka sia-sialah, terhapuslah seluruh amalmu. Loh kok Allah ngomong gitu sama Rasul? Gitu ya. Kan Rasul muwahhid. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ini tentu peringatan dari Allah Ta'ala. Ya, kan syaitan mungkin enggak terus menggoda. Mungkin, kan wong Nabi Adam aja tergoda. Nah, Nabi Adam aja tergoda. Maka Allah ingatkan, tapi juga sekaligus supaya beliau mengingatkan umatnya. Gitu. Jadi khitab ini memang khitab Allah kepada Rasul, tapi juga sekaligus kepada seluruh umatnya, sebagai bentuk peringatan tentang bahayanya syirik. Yaitu. Baik Bapak Ibu, cukup ya? Nampaknya tadi pertanyaan sudah. Oh ada. Doanya Ibu ada di grup ini enggak? Ibu sinten asmane nu sewu? Bu Endang. Bu Endang ada Pak Happy ya? Belum ya? Nah, nanti Bu Endang supaya nomornya dilaporkan ke Bu Abidin. Nanti dimasukkan ke grup supaya Ibu juga dapat ini ya, ilmunya gitu. Ya. Baik Bapak Ibu, cukup ya? Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.